Baiklah teman-teman, selamat pagi. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai floating point representation atau kita singkat saja FPR ya, FPR. Untuk floating point representation itu telah diatur oleh sebuah standar yang dikeluarkan oleh IEEE ya, 754 ya. Dan ini terdiri dari 32 bit representation atau sering disebut sebagai single precision. Ya. Jadi harus ada standar yang mengatur bagaimana integer dalam floating point direpresentasikan ke dalam binary format. Ya. Jika tidak ada standar maka akan terjadi sangat fatal kesalahan yang akan bisa terjadi. Misalkan untuk arsitektur komputer sendiri, misalkan kita mempunyai AMD atau Intel, ya, dua pesaing atau kompetitor terkenal ya, yang ada di dunia, AMD dan Intel. Mereka mempunyai representasi terhadap floating point yang berbeda. Intel punya arsitektur tersendiri, Intel juga ya, AMD punya, Intel juga ya. Nah, bayangkan kalau mereka ini mempunyai representasi yang berbeda ya. Ini representasinya berbeda, maka otomatis ketika kita nanti misalkan kita punya data ya. Data kita buka di komputer Intel, maka otomatis data kita akan error ya. Begitu juga sebaliknya, ketika Intel membuka data di AMD prosesor, maka otomatis akan terjadi error. Artinya apa? Sistem kedua ini jika tidak mempunyai standar yang sama, maka akan terjadi chaos. Ya. Jadi berdasarkan situasi seperti ini, maka dibuatlah salah satu standar atau sebuah standar ya yang distandarisasi oleh IEEE yaitu 754 untuk floating point representation sebanyak 32 bit atau single precision. Ada nanti juga yang double precision ya. Itu 64 bit. Nah, intinya kalau kalian sudah memahami yang 32 bit, otomatis nanti akan lebih mudah untuk mempelajari yang double precision. Oke. Nah, untuk format dari IEEE ya, itu terdiri dari tiga bagian ya. Ada disebut sebagai sign bit ya, sign bit, kemudian ada eksponensial ya, kemudian ada M atau mantisa ya, mantisa atau disebut sebagai fraction bitnya nanti. Nah, semua ini, ketiga ini kalau digabungkan jumlahnya adalah 32 bit. Karena kita sedang membicarakan tentang single precision. 32 bit. Nah, sign bit yaitu hanya terdiri dari 1 bit. Sama ketika kita mempelajari kemarin tentang ones complement, twos complement ya. Mereka mempunyai sign bit sebagai 1 bit. Oh bukan. Waktu kita mempelajari tentang sign and magnitude, dia mempunyai 1 bit sebagai sign number ya. Nah, kemudian diikuti oleh eksponensial yang terdiri dari 8 bit. Ya. Kemudian ada mantisa terdiri dari 23 bit. Nah, kalau kita jumlahkan 1 di sini, kemudian di sini ada 8, kemudian 23, maka totalnya adalah 32 bit. Ya. Nah, eksponensial di sini itu kita harus eksis 127 ya. Ini sudah aturan dari IEEE 127. Kenapa 127? Nah, itu nanti akan menjadi tugas kalian mencari kenapa harus eksis 127 ya, kenapa enggak 128, kenapa enggak 129 atau yang lain sebagainya. Kenapa harus 127? Oke, itu nanti akan menjadi tugas kalian ya. Kemudian untuk formulanya seperti ini. Ini 1 pangkat dengan sign bit ya. Jadi sign bit ini nanti
sign bit ini nanti bisa saja 1 atau 0 ya. Kemudian dikali dengan 1 poin ya, 1 poin mantesa ya. Jadi 1 poin mantesa ini disebut sebagai normalization. Kenapa ini sebagai normalization? Nanti kita akan membahasnya. Kenapa harus 1 poin M? Kenapa tidak 0 poin M? Kita akan lihat kenapa normalization-nya itu menjadi 1 poin M. Kenapa tidak 0 poin M? Nanti kita akan bahas. Nah, kemudian dikali dengan base, ini base, kemudian pangkat eksponen dikurang 127 ya. Base-nya ini di dalam binary representation, karena kita membahas tentang binary maka base-nya adalah 2 ya. Nah, eksponensial dari B ini bisa kita tulis dengan X saja mungkin ya. X, tapi X itu sama dengan eksponensial dikurang 127. Eksponensialnya ini nanti kita akan dapatkan atau kita peroleh dari ketika kita mengubah E di sini ke dalam desimal. Nanti kita akan peroleh berapa total dari E di sini. Nanti kita akan kurangkan dengan 127 dan nilai X kita ketahui. Nah, misalkan kita langsung ke contoh saja biar lebih mudah untuk dipahami ya. Contoh, ketika kita mempunyai sebuah bit stream, ya. Misalkan di sini kita punya 0 ya, kemudian di sini ada 1 0 0 0 1 1 1. Dan harus ada 8 bit di sini. Ini 1 bit, ini 8 bit ya. Dan ini 23 bit. Misalkan 23 bit 1 0 1 0 0 terusnya ya. Sampai dia 0 sampai di bit ke 32 di sini. Sekarang kita akan mengubah bagaimana cara mengubah bit stream ini ke dalam bilangan desimal, ke dalam bilangan yang bisa dimengerti oleh manusia. Ya, caranya kita langsung saja mengubah ini dalam bentuk formula ini ya, agar mendapatkan nilai yang kita mengerti. Oke. Misalkan formula yang tadi adalah minus 1 pangkat S ya, kemudian kali 1 poin M, kemudian dikali base-nya adalah 2 tadi, 2 pangkat X, di mana X itu adalah E dikurang 127. Ini jangan pernah dilupakan ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa kita punya sign bit di sini 0 ya. Sign bit 0 minus 1 pangkat 0 ya, karena ini adalah sign bit, kemudian dikali dengan 1 poin M. Mantesannya yang mana? Mantesannya adalah yang ini. Ini semua. Jadi kita tuliskan saja dulu 1 poin mantesa, yaitu 1 0 1 0 0 dan seterusnya. Oke. Kemudian dikali dengan 2 pangkat E dikurang 127. E kurang 127. Nah, kita selesaikan satu persatu. Nah, di bagian ini akan menjadi 1 ya. Setiap bilangan dari pangkat dengan 0 maka hasilnya 1.
kemudian dikali 1.1010. Kita akan mengubah ini ke dalam decimal format. Gimana caranya? Ya. Jadi sama seperti kita mengubah, misalkan saya letak di sini ya, 1, atau langsung saja. Misalkan kita akan mengubah 1.10100 ini ke dalam bentuk yang kita mengerti, maka ini akan menjadi 2/0 ya, ini dikali 2/0. Kemudian yang ini yang di belakang koma, yang di belakang floating point ya, maka ini akan dikalikan dengan 2/-1, 2/-2, 2/-3, 2/-4, dan seterusnya. Nah, di sini 2/0, kalau ada lagi bit tambahan di sini misalkan, maka akan kita kalikan juga 2/1, 2/2, 2/3, dan seterusnya. Jadi seperti itu cara penulisannya. Nah, nanti jumlahnya ini semua kita akan jumlahkan ya, maka dapat hasil yang kita inginkan. Misalkan karena kita mempunyai ini saja ya, ini, maka 2/0 kali 1 sama dengan 1. Kemudian poin ya, poin ini akan kita tambahkan seluruhnya ya. Berarti di sini 2 minus 1 artinya dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah setengah ya. Kemudian yang ini, bagian yang ini 2 minus 2, 2/-2 dikali dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Kemudian ditambah dengan 2 minus 3 kali 1. 2 minus 3 dikali 1 sama dengan 1/8 ya, 1/8. Jadi sini tadi 1 dikali ya, kemudian dikali 2 pangkat eksponensial atau eksponensialnya ini x sama dengan e dikurang 127. Nah, kita memperoleh e-nya itu gimana kita menghitung e? E itu kita dapatkan dari sini. Nah, kita mengubah e ini ke dalam bentuk desimal. Cara mengubahnya karena kita mempunyai 8 bit, maka kalau kita kemarin kita sudah belajar tentang konversi bilangan ya, maka seharusnya sudah tahu 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bit ya. Nah, kita akan mengubah ini, berarti ini posisi on ya, maka ini 128 plus kemudian 3 bit terakhir posisi on, yaitu bit ini posisi on, artinya kita jumlahkan ini plus 7, maka hasilnya adalah 135 ya, 135. Oke. Maka di sini bisa kita tuliskan bahwa 1 dikali ini, kemudian dikali 2 pangkat 135. Oke, 135. Nah, kemudian jumlah dari ini adalah 1 plus 0,5 plus 0,125, mungkin 125, nanti kalian pastikan saja. Kemudian kali 2 pangkat 135 sama dengan, bisa disederhanakan ini karena ini 1, maka 1 ini kita jumlahkan 1,625 dikali
2 pangkat 135. Nah, ini menjadi hasil dari konversi dari contoh kita ini, ya. Artinya apa di sini? Kita membandingkan dengan fixed point representation. Fixed point representation hanya bisa merepresentasikan tergantung berapa banyak digit yang dia punya. Misalkan kemarin kita punya 6 digit, ya. Oke. Dia hanya angka yang bisa maksimum adalah positif 99.9999, ya, hanya sampai di sini. Dan the lowest-nya itu adalah minus 99.999. Ini sangat terbatas, maka ini ditinggalkan. Nah, kalian bayangkan bandingkan dengan ini. Floating point representation bisa merepresentasikan bilangan dengan nilai yang sangat tinggi. 2 pangkat 135 itu bilangan yang sangat tinggi sekali. Nah, kemudian ini adalah kita sudah representasikan high number, ya. Nah, kemudian gimana kalau dia low number atau small number? Kita akan representasikan small number. Misalkan kita mempunyai nol, ya. Kemudian di sini ada misalkan 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kemudian di sini 1, 0, 0, 0 dan seterusnya 0. Oke. Kita akan ubah ini, ya, masukkan ke dalam format yang kita punya. -1 pangkat sin kali 1 poin n kali 2 pangkat dikurang 127. Oke. Sorry, ya. Jadi ada kesalahan sedikit di sini. Ini seharusnya masih kita kurangkan dengan eksponensial 127 x 127 135 ini, ya. Berarti kita akan mengurangkannya, ya, 135 dikurang 127, ya, 127, maka hasilnya adalah pangkat 8. Walaupun dia pangkat 8, ya, kita tahu ini sudah bilangan yang sangat-sangat besar, ya. Sudah bilangan yang sangat besar. Oke, dibanding dengan fixed point representation. Kemudian misalkan contoh yang kedua adalah ini, kita akan lihat, ya, maka sin bit adalah 0, maka -1 pangkat 0 dikali, atau ini sudah bisa kita ini save, artinya dia akan menjadi 1, ya. Sekarang adalah tinggal ini 1 poin, m-nya adalah 1, 0, 0, 0 dan sebagainya. Ini, ya. Kemudian times 2 pangkat e-nya di sini berapa? E-nya ini berapa? E-nya itu adalah, kita hanya melihat ini saja. Artinya 8 bit ini akan sama dengan 1, 2, 4 akan sama dengan 6, ya. 2 pangkat 6 dikurang 127, ya. Maka hasilnya adalah, kita ubah ini ke dalam desimal, maka ini 2 pangkat 0, ya. Kemudian ditambah 2 -1, ya. Karena ini 0 semua, kita tidak perlu menulis 2 pangkat -2 atau 2 pangkat -3. Oke. Karena ini semua hasilnya nanti akan sama dengan 0. Kita yang punya nilai adalah ini. Oke. Hasilnya adalah
2 pangkat 0 kali 1, 1 plus minus 1 kali 1 sama dengan 0,5. Dan times pangkat minus 121. Akhirnya 1.5 kali 2 pangkat minus 121. Maka kita dapat very small number. Ya, very small number. Bayangkan kita mempunyai number ya 2 pangkat minus 121, artinya ini menjadi 1,5 per 2 pangkat 121. Kalian bayangkan. Jadi di sini poinnya adalah di dalam floating point representation dia bisa merepresentasikan bilangan yang sangat-sangat kecil ya, dan juga bilangan yang sangat besar ya, dibanding dengan fixed point representation ya. Oke. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah besar kecilnya angka yang akan terbentuk itu bergantung terhadap small atau big number, small number. Ini bergantung terhadap eksponen yang kita miliki. Ya. Misalkan kalau kalian ditugaskan untuk mencari berapa maksimum number yang ada dalam floating point representation. Nah, otomatis ketika kita tulis ke dalam formatnya, ini bilangan positif ya 0, kemudian yang 8 bit itu kita pasti hidupkan semua posisi 8 bit ini ke bit 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ini juga yang posisi 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini posisinya hidup semua, maka ini bilang positif. Ketika ini 8 bit semua dalam posisi on, maka jumlahnya adalah 255. 255. Kalau tidak percaya, maka kalian bisa mengubah binary digit ini ke dalam decimal number. Nanti yang terjadi adalah eksponensialnya adalah base-nya 2 pangkat 255 dikurang 127. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 128. Jadi ini adalah bilangan yang bisa direpresentasikan oleh floating point representation. Bilangan yang tertinggi. Kalau dia nanti 2 pangkat 129, maka floating point representation standar IEEE 754 tidak bisa merepresentasikan 2 pangkat 129, 2 pangkat 130 dan seterusnya ya. Hanya sampai 2 pangkat 128. Gimana dengan the smallest number yang bisa direpresentasikan? The smallest number yang bisa direpresentasikan adalah bilangan, pastinya bilangan negatif ya. Maka ini kita menjadi 1 ya. Saya tuliskan saja. Maka di sini bilangan 1, kemudian di sini yang menjadi smallest number yaitu adalah mungkin posisinya ini tetap on semua, atau mungkin kita cari dulu di bilangan positif ya, bilangan positif. The smallest number pada bilangan positif adalah sekarang ini 0 ya, bilangan positif. Maka ini kita akan ubah ke dalam 0 semua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kemudian misalkan kita punya di sini hanya 1 saja, maka kita bisa merepresentasikan the smallest number ya, the smallest number. Sekarang ini
maka hasilnya adalah E-nya sama dengan 0. Nah, ketika kita pangkatkan E kurang 127, ini akan sama dengan 2 pangkat minus 127. Ya. Jadi smallest number kita miliki adalah hanya sampai pangkat 2 pangkat minus 127. Kalau melebihi ini, misalkan 2 pangkat minus 128, 2 pangkat minus 129 atau 130, maka tidak bisa merepresentasikan. Ya, floating point tidak bisa merepresentasikan bilangan yang lebih kecil dari 127. Ya. Ini range-nya. Mulai dari, misalkan kalau E-nya nanti sama dengan 0, maka eksponensialnya akan sampai minus 127. Ketika dia E-nya sama dengan 1, maka 126. E-nya sama dengan 2, sama dengan 125. Dan seterusnya, ya, seterusnya sampai E sama dengan 255. Inilah maksimum value ya di 8 bit. Ya. Ketika 8 bit semua dalam posisi on, maka ini sama dengan 128. Jadi hanya range-nya hanya sebatas ini. Ya. Terkecil pangkat 127, terbesar pangkat positif 128. Untuk di floating point representation. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa kita harus perlu membuat normalisasi, ya? Normalisasi 1 point M. Kenapa bukan why not point M? Kita tidak menggunakan ini. Kenapa kita harus menggunakan 1 point M? Disebut sebagai normalization. Di sini kita akan melihat nanti bahwa 0 point M ini itu mempunyai multiple representation. Nah, kita sudah melihat di Two's complement, di One's complement, di sign and magnitude, mereka mempunyai representasi ganda dari 0, ya. Misalkan di sign itu adalah 0, 0, 0, 0 dan juga 1, 0, 0, 0. Kita akan membandingkan ini terlebih dahulu dan akan membuat inefficient. Nah, sama juga ketika kita menggunakan normalisasi 0 point M, ya, akan sangat complicated terhadap komputer kita. Ya. Nanti kita akan lihat contoh kenapa ini tidak digunakan atau kenapa 0 point M ini mempunyai representasi ganda. Oke, sekarang kita akan bahasnya, ya. Kenapa 0 point M itu tidak disarankan, ya, tidak disarankan di dalam floating point representation. Nah, misalkan kita mempunyai saya akan menuliskan formula masing-masing, ya, untuk 1 point M, ya. 1 point M, point M. 1 point M formulanya sama seperti yang tadi, minus 1 sin, kemudian kali 1 point mantesa, ya, times 2 pangkat eksponen kurang 127. Misalkan kita akan terapkan hal yang sama, ya. 1 pangkat S, kemudian kali 0 point M, ya, kemudian dikali 2 pangkat E kurang 127. Kita mempunyai dua formula yang masing-masing 1 point M dan 0 point M. Nah, misalkan kalau kita mempunyai bit stream, ya, misalkan 0, yang 1, 1, 3,
3, 4, 5, 8. Kemudian 1, seterusnya. Ya. Kita akan ubah terlebih dahulu. Ya, ini adalah bilang positif, maka 1 pangkat 0 ya, sama dengan 0, sama dengan 1. Kemudian kita ubah 1 poin M. Kita buat 0 poin M ya, 0 poin M. Kita memakai 0 poin M representation terlebih dahulu. 0 poin M ya. Jadi 0 poin M ya, 2 pangkat eksponensial dikurang 127. Ini tadi bilang positif ya. Kita akan ubah 0 poin, mantesannya adalah 1, 0, 0, 0 dan seterusnya. Kemudian times 2 pangkat eksponensialnya ini adalah 128, kemudian plus 1, 129 dikurang 127. Oke. Kemudian hasilnya adalah ini 2 pangkat 0 dikali 0 ya. Kemudian 2 pangkat minus 1 ya, dikali ini, kemudian 2 pangkat minus 2 pangkat minus 3 dan seterusnya, tapi ini semua nilainya 0 ya. Nilai adalah ini ya, maka 2 pangkat 0 kali 0 adalah 0, kemudian ditambah 1 dikali 2 pangkat minus 1 adalah 0,5, maka hasilnya adalah pangkat ya. Hasilnya adalah 0.5 times 2 square. Ini untuk representasi 0 poin M. Nah, kita akan buat representasi lain dari 0.5 dikali 2 pangkat 2 ya. Artinya kita bisa mengubah penulisan atau scientific notation ya. Dalam hal ini disebut sebagai scientific notation. Kita akan mengubah scientific notation-nya ke dalam bentuk lain ya, tetapi nilainya tetap sama. Misalkan 0,25 kali 2, karena 0,5 ini sama dengan 0,25 kali 2, kemudian dikali 2 pangkat 2, maka hasilnya 0,25 dikali 2 pangkat 3. Artinya ini nilainya akan sama dengan ini ya. Sama ya. 0 poin M ya. Nah, kita akan lihat ketika kita representasikan ini tadi ya, 0,5 kali 2 pangkat 2 ini akan sama dengan ini ya. Kemudian kita akan melihat apakah ini bisa direpresentasikan ke dalam binary format ya. Kalau dia bisa direpresentasikan ke dalam binary format, artinya 0.5 times 2 square itu mempunyai multiple representation ya. Kita lihat gimana kita caranya kita mengubah ini ya. 0.25 kali 2 pangkat 3 ke dalam binary format ya. Caranya ini sign bitnya adalah positif 0, kemudian diikuti oleh 8 bit sebagai eksponensial, kemudian mantesa ya. Nah, ini adalah 0 poin mantesa ya, 0 poin mantesa. 0 poin mantesanya ini tadi adalah 0,25 artinya 0,25 kita ubah ke dalam binary format, dia akan menjadi 0, 1, 0, 0, 0 dan seterusnya ya, 0, 1, 0, 0, 0 dan seterusnya. Kenapa ini?
karena ini dikali dengan 2 pangkat minus 1, ya. Kemudian ini 2 pangkat minus 2, ya. 2 pangkat minus 2 kali 1 sama dengan 1/4, ya. Jadi 1/4 itu sama dengan 0,25, ya. Jadi bisa direpresentasikan 0, 1, 0. Sekarang ini oleh 8 bit yang ada di sini. Maka 2 pangkat 3 itu ini adalah 3-nya ini adalah X, ya. Maka 2 pangkat X sama dengan E kurang 127. Maka 2 pangkat, maka E-nya ini adalah, karena kita tahu X-nya sama dengan 3, ya, ini sama dengan 3, maka E-nya, maka E sama dengan berapa? 3 ditambah 127 130. Maka E-nya adalah 130. 130 itu dalam 8 bit adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, kemudian 128. 128 dalam posisi on, kemudian 64 posisi off, 0, 0, ini 0, ya, 128 kita sudah punya, tinggal ditambah sisanya adalah tambah 2 agar dia mencapai 130. Maka hasilnya adalah bit pertama dalam posisi on, ya, kemudian bit ke-7 dalam posisi on, ya. Semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Kita bisa menemukan di sini representasi dari 0, ya, 0,25 dikali 2 pangkat 3. Artinya apa? Nilai 0,5 dikali 2 pangkat 2 ini punya multiple representation, ya, dengan menggunakan 0.m normalization, ya. Berbeda dengan 1.m normalization. Kalau dia 1.m, maka tidak akan bisa memiliki representasi ganda. Misalkan untuk lebih sederhananya 1.m, 0.m. Misalkan kita di 1.m, misalkan 1,5 dikali 10 pangkat 5 misalkan. Ini tidak bisa mempunyai representasi yang sama dengan 1 koma di depan, ya. Tidak akan bisa mempunyai representasi ganda dengan 1 koma di depan. Kalau dia 0.m misalkan 0,5 tadi dikali dengan misalkan 10 pangkat 2, maka ini akan sama dengan 0,05 dikali 10 pangkat 3 misalkan, atau 0,005 dikali 10 pangkat 4. Dia mempunyai multiple representation. Sedangkan ini kita tidak bisa membuatnya, ya. Tidak bisa membuatnya. Misalkan ini adalah, misalkan kita buat bilangan yang lebih kecil, misalkan 10 pangkat 3, ya. 10 pangkat 3 itu sama dengan, ini adalah 1000 kali 1,5, maka hasilnya adalah 150, ya. Kita coba untuk mengubahnya ke dalam format lain, 1,05. Nah, ini tidak akan sama, ya. Tidak akan sama dengan ini. Hanya mempunyai single representation, ini mempunyai multiple representation. Untuk floating point representation. Nah, sekarang kita akan gimana cara mengubah dari
Gimana cara mengubah dari desimal ke dalam binary format di dalam jika kita mempunyai fraction number, ya, fraction number. Misalkan kita mempunyai kita akan mempunyai nilai misalkan yang kita ubah adalah 52.4, ya. Gimana cara menuliskannya di dalam floating point IEEE, ya. Caranya, pertama kita akan mengubah terlebih dahulu bilangan yang ada di depan sebelum poinnya 52 ke dalam binary. Caranya 52 ini bisa representasikan menjadi 1, 2, 8, 16, 32, 4. 32, 4. Maka 52 itu bisa kita ambil 32 posisi on, 1, ya. Kemudian sisanya adalah 20, ya. 20 itu adalah 16 dan juga 4. Maka ini posisi on, 0, 1, 0, 0. Maka ini adalah 52. Oke. Kemudian cara mengubah bilangan setelah point 4, caranya itu 0,4 dikali 2 yang kemarin sudah kita bahas sekilas, ya. Maka ini menjadi 0,8, ya. Nolnya kita keep, kemudian remaining adalah 0,8 dikali 2, ya, sama dengan 1,6. Satunya ini kita save, ya, kita keep, kemudian sisanya adalah ketika kita ambil 1 dari sini, maka sisanya 0,6. 0,6 dikali 2, ya. 0,6 dikali 2 ini sama dengan 1,2. Kemudian keep 1, ya. Sisanya adalah 0,2 dikali 2 sama dengan 0,4, ya. Kemudian keep 0, ya. Kemudian sisanya adalah 0,4 dikali 2 sama dengan 0,8. Maka ketika ini sudah kembali ke dalam 0,8, artinya akan terjadi looping, ya, looping ke atas. Maka sisanya ini akan tetap sama dengan ini, ya. Kita keep 0, maka sisanya akan menjadi misalnya kita ambil 0, kemudian 0,8 kali 2, maka 1,6, maka dia kembali ke 1, kembali ke sini. Maka 1, 0, 0, ya. Bisa kita tuliskan menjadi 0,4 itu, ya. 0,4 itu sama dengan kita tulis dari atas, ya. Dari atas ke bawah. Maka 0,4 itu sama dengan 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, dan seterusnya. Oke. Kita bisa tuliskan di sini, ya. Kita gabungkan. Jadi 52 itu adalah 1, 1, 0, yang ini 1, 1, 0, 1, 0, 0. Kemudian poinnya tetap kita buat. Kemudian 0,4 itu apa? 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, dan seterusnya. Cara mengubah poin ini, maka kita akan lakukan adalah normalisasi, ya. Normalisasi terhadap apa? Terhadap 1 poin M. Jadi kita akan membuat formatnya menjadi 1 poin M. 1 poin M berarti nanti letak poinnya ada di sini. Maka menjadi 1 poin M, ya. Kita akan memindahkan poin ini ke depan, ya. Kita pindahkan selangkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah, ya. Berarti nanti 1 poin, ya. 1 kita tuliskan semua ini lagi bilangan ini 1, 0, 1, 0, 0. Karena poinnya sudah bergeser, maka kita tuliskan saja
0,110011 ya. Ini disebut sebagai normalization ya. Kemudian dikali berapa komanya ini atau poinnya ini, berapa dia berpindah, berapa bit dia berpindah ke depan, yaitu 2, karena kita base kita adalah 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 karena dia 5 kali berpindah ke depan. Maka ini disebut sebagai yang tadi yang kita bahas adalah scientific notation. Oke. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana cara mengubah dari scientific notation ini ke dalam binary format yang sebenarnya ya. Nah, kita ingat formula kita yang di atas, formula untuk normalization 1.n ya. Jadi -1 sign bit ya times normalization 1.n kemudian times 2 to the power of a minus 127. Oke, a minus 127. Nah, sekarang kita sudah menemukan bahwa sign bit adalah positif, artinya sign bit adalah 0 ya, adalah 0. Kemudian selanjutnya kita akan mengubah eksponensial ini, eksponensial e minus 127. Nah, kita tahu, kita sudah temukan bahwa eksponensial kita miliki di sini atau x yang kita miliki adalah 5 ya. Jadi x sama dengan 5, x sama dengan e minus 127 ya. Jadi x sama jadi e sama dengan 127 plus 5 menjadi 132 ya. Maka 132 kita ubah ke dalam binary format ya, 8 bit ya, tentu karena eksponensial ini harus 8 bit ya. Jadi 8 bit itu adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Nah, cara yang paling gampang adalah kita melihat di sini 132 ya, 132, maka otomatis 128 akan kita hidupkan ya, posisi on. Kemudian kurangkan 132 dikurang 128, 128, maka hasilnya adalah 4 ya, 4. Maka 4 akan posisi on lagi, maka sisanya posisi off. Oke, 100, 100. Nah, kita bisa tuliskan sekarang ke dalam floating point representation ya. Kita punya satu sign bit ya, satu bit sign bit ya. Sign bitnya adalah bilangan positif, maka dia adalah 0. Kemudian setelah 0 maka diikuti oleh eksponensial. Eksponensial yang kita miliki sudah kita temukan adalah 1, 0, 0, 0, berapa? 0, 1, 0, 0. Kemudian diikuti oleh mantesa. Mantesa yang kita miliki tadi adalah ini. Jadi kita sudah memiliki mantesa di sini. Ini tidak akan kita ikutkan lagi ya. Soalnya ini adalah implisit ya, tidak terlihat. Tidak dituliskan di dalam formatnya. Yang dituliskan hanya mantesanya saja atau fractionnya saja. Jadi hasilnya 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, dan seterusnya sampai dia 32 bit. Nah, ini adalah floating point dari 54,2 ya, 54,2. Oke. Nah, cukup sampai di sini pembelajaran kita tentang floating point. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ya,
operation, including addition, ya. Addition sudah kita cover juga ya di dalam one's complement, two's complement sudah ada sebagian ya, dan itu menjadi dasar. Nah, addition sudah tidak perlu lagi sebenarnya untuk dilakukan ya. Kemudian ada subtraction juga sudah kita cover ya. Multiplication, kemudian division. Ini kita akan bahas bandingkannya dengan yang namanya Booth's algorithm ya. Kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.